Selamat datang di channel pendidikan Mas Indra Prisma Saputra. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, IPA kelas 6 SD. Tapi sebelum lanjut menonton videonya, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kita selalu mendapat informasi dari channel ini. Jangan lupa juga like, komen, dan share videonya. Mari sama-sama kita dukung channel ini agar selalu semangat dalam memberikan video-video yang bermanfaat untuk kita semua. Pada perkembangbiakan secara vegetatif, tidak terjadi penyerbukan maupun pembuahan. Tumbuhan baru dapat dihasilkan dari bagian tubuh induknya. Dengan demikian, ciri-ciri yang dimiliki oleh tumbuhan baru tersebut sama dengan induknya. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang pertama, kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif alami. Pada vegetatif alami, tumbuhan baru dapat dihasilkan dari bagian tubuh induknya tanpa bantuan manusia. Contoh vegetatif alami antara lain akar tinggal atau rizoma, umbi, geragi atau stolon, dan tunas. Yang pertama adalah akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal adalah batang yang tertanam dan tumbuh mendatar di dalam tanah. Akar tinggal memiliki buku-buku. Pada tiap ujung ruas buku-buku tersebut tumbuh tunas. Tunas tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya adalah jahe, lengkuas, kunyit, dan temulawak. Selanjutnya adalah umbi. Umbi memiliki mata tunas. Di dalam tanah, tunas-tunas inilah yang tumbuh menjadi tumbuhan baru. Macam-macam umbi antara lain umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Contoh umbi lapis antara lain bawang merah, bawang putih, dan bunga bakung. Contoh umbi batang, kentang, ubi jalar, dan talas. Contoh umbi akar antara lain wortel, bunga dahlia, dan singkong. Selanjutnya adalah geragi atau stolon. Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas tanah. Tunas yang terdapat pada buku-buku geragi akan tumbuh menjadi tanaman baru. Dari bagian bawah tunas tersebut muncul akar serabut yang tumbuh ke dalam tanah. Contohnya arbe, stroberi, pegagan,
semanggi, dan rumput teki. Tunas. Tunas berasal dari pangkal batang tanaman induk. Tunas muncul dalam jumlah banyak dan tumbuh berdekatan dengan tumbuhan induk. Contohnya adalah pohon pisang dan bambu. Berikutnya adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Pada vegetatif buatan, tumbuhan baru dapat dihasilkan dari bagian tubuh induknya dengan bantuan manusia. Contoh vegetatif buatan antara lain cangkok, stek, tempel atau okulasi, sambung pucuk atau enten, dan runduk. Yang pertama adalah cangkok. Cara ini diawali dengan mengupas kulit batang atau dahan dan membungkusnya dengan sabut kelapa yang sudah berisi tanah, serta menunggu bagian batang yang dibungkus berakar. Setelah tumbuh akar, batang tersebut kemudian dipotong dan ditanam di tanah sebagai tanaman baru. Pohon buah-buahan yang batangnya berkayu seperti mangga, jeruk, dan jambu biasanya dicangkok supaya tumbuh lebih cepat. Stek. Stek adalah memotong bagian batang atau daun yang bertunas, kemudian ditanam menjadi tumbuhan baru. Singkong, mawar, dan sirih dapat dikembangbiakkan dengan menanam stek batangnya. Tanaman yang dapat berkembang biak dengan stek daun adalah cocer bebek dan begonia. Selanjutnya adalah tempel atau okulasi. Cara okulasi dilakukan dengan mengambil tunas dari satu pohon kemudian ditempelkan ke batang pohon lain. Pohon-pohon tersebut jenisnya sama, tapi sifatnya berbeda. Cara ini dilakukan untuk mendapatkan tumbuhan baru dengan sifat-sifat yang lebih baik. Pohon buah-buahan dapat dikembangbiakan dengan cara ini. Sambung pucuk atau enten. Sama seperti okulasi, cara ini juga dilakukan untuk mendapatkan tumbuhan dengan sifat yang lebih baik dari induknya. Cara ini lebih cepat karena bagian yang disambung adalah bagian pucuk. Pucuk dari satu pohon diambil kemudian disambung dengan batang pohon lain dan dipelihara sebagai satu pohon yang sama. Pohon buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman perkebunan seperti kopi dapat dikembangbiakkan dengan cara ini. Berikutnya adalah runduk. Cara ini dilakukan pada tumbuhan berbatang lentur dan panjang. Bagian batang yang memiliki tunas dirundukkan, lalu ditimbun dengan tanah. Akar akan tumbuh dari bagian bawah batang yang ditimbun tersebut, sehingga tunas akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tanaman apel dapat dikembangbiakkan dengan cara merunduk. Bentuk perkembangbiakan tumbuhan selain vegetatif alami dan vegetatif buatan adalah spora dan membelah diri. Spora berupa butiran kecil yang dihasilkan oleh kotak spora. Pada tumbuhan paku-pakuan, kotak spora bisa kita temukan pada bagian bawah daun.
spora akan memperbanyak diri dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Lumut juga berkembang biak dengan spora. Sekian video kita kali ini. Ikuti terus video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channelnya, like, komen, dan share videonya. Silakan subscribe di sini.